Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah at-talabah fi syu'batil lughah al-arabiyyah wa adabiha. هذا اليوم نحن نريد أن نتحدث ما أدخلت في في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي، يعني ما يتعلق بثلاث نظريات الأساسية في علم الدلالة. يعني هناك نظرية إشارية أو referential theory، ونظرية تصورية أو imaginational theory، ونظرية سلوكية أو ما يسميه الغرب ب behavioral theory. هذا اليوم نريد أن نعمق ما لخصتم في الأسبوع الماضي عن تلك النظرية الثلاثة. فطبعا يعني نبدأ تحدثنا هذا بالبسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan memulai kajian kita berangkat dari definisi makna oleh Chris and Bollinger. Jadi menurut Chris and Bollinger itu makna ialah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati sama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Jadi menurut Chris itu bahasa itu sebenarnya merupakan simpul-simpul linguistik ya, yang terdiri dari huruf berkumpul menjadi kata, berkumpul menjadi kalimat. Yang sebenarnya bahasa itu muncul untuk mempersepsikan sesuatu yang ada di luar bahasa. Yang tentunya antara bahasa dengan di luar itu ada sesuatu yang difahami, yaitu makna itu. Dan itu disepakati bersama oleh para pemakai bahasa, sehingga dapat saling dimengerti. Kalau orang Arab mengatakan asyajarah, maka asyajarah itu sebenarnya muncul sebagai upaya pemakai bahasa itu untuk mempersepsikan sesuatu di luar dirinya, yaitu sebuah benda yang berwujud tanaman dengan terdiri dari ada apa itu namanya? Ada ranting, ada dahan, ada akar dan lain sebagainya. Tapi kemudian antara bahasa itu dengan sesuatu yang dipersepsikannya itu ada sesuatu yang itu dikenal sebagai makna. Dan hubungan antara makna, bahasa, dan dunia luar itu telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa itu sehingga dapat saling dimengerti. Kita lanjutkan. Terdapat 3 unsur pokok dalam pengertian di atas. 1. Makna ialah hubungan bahasa dengan dunia luar. Ini mafhum. 2. Penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai bahasa. Ini mafhum, semua sepakat ya. Kalau ngomong syajarah ya benda itu yang dimaksud. Ada kesepakatan. Nah, kalau tidak sepakatan ya, kalau tidak sepakat jadi kacau itu. Nah, maka harus ada kesepakatan para pemakai bahasa. Kemudian yang ketiga, perwujudan makna tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga bisa dimengerti. Jadi ada transformasi informasi di dalam sebuah komunikasi yang tentunya perwujudan makna itu menjadi sarana untuk menyampaikan informasi itu sehingga bisa dimengerti. Maka sebenarnya pokok dari bahasa itu adalah makna ini. Nah, maka kajian terhadap makna itu begitu pentingnya dalam kajian bahasa. Makna berhubungan dengan dunia luar itu menurut Lyon itu melibatkan 3 pandangan filosofis. 1 realisme, 2 nominalisme, yang ketiga konseptualisme. Realisme itu nanti akan melahirkan nazariyah
Isyariah atau referential theory. Nominalisme ini akan melahirkan nadharia tasawuriyah atau teori imaji itu. Kemudian konseptualisme ini nanti akan melahirkan nadharia sulukiyah atau behavioral theory. Bagaimana pandangan kaum realisme? Kaum realisme beranggapan bahwa ketika manusia menanggapi dunia di luar dirinya, mereka memiliki gagasan tertentu sehingga hubungan antara makna kata dengan wujud yang dimaksud selalu memiliki hubungan yang hakiki. Jadi bahasa itu sendiri merupakan tanda atau aromas atau kalimat. Kemudian wujud yang dimaksud itu disebut dengan musyar ilaih. Nah, kemudian di situ ada imajinasi sebenarnya, gagasan yang disebut dengan al-fikrah. Nah, menurut realisme ini, hubungan antara makna kata dengan wujud yang dimaksud selalu memiliki hubungan yang hakiki. Maka menurut kaum realisme, musyar ilaih itu menjadi sentra, menjadi pusat kaji terhadap makna. Tidak mungkin sebuah makna itu muncul tanpa musyar ilaih atau wujud sesuatu yang al-mawjudat fil alamil khariji. Ini yang disebut dengan al-musyar ilaih. Al-mawjudat fil alam al-khariji. Alam khariji ini maksudnya ya alam di luar bahasa itu, sebagai referen atau al-musyar ilaih, sesuatu yang ditunjukkan dengan katanya. Karena penentuan hubungan antara makna dengan dunia luar tidak selamanya mudah, termasuk hal-hal abstrak, ya. Maka kaum nominalisme beranggapan hubungan makna dengan dunia luar bersifat arbitrer atau semaunya dan dibatasi oleh konvensi. Kaum nominalisme menganggap bahwa banyak hal-hal abstrak yang ada di dunia ini yang hal-hal tersebut tidak bisa terindra secara jelas. Maka kalau makna itu selalu berkaitan dengan hal yang bisa dijangkau oleh panca indera, kemudian dijadikan musyar ilaih itu, maka banyak hal di dunia ini yang kemudian tidak bisa ditemukan maknanya secara jelas kalau kita hanya mengikuti anggapan kaum realisme. Seperti surga, neraka, itu sesuatu yang ada di imajinasi manusia. Kalau Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun si'at wa ma khatara ala qalbi bashar. Jadi seperti surga itu keindahannya adalah keindahan yang belum pernah dilihat manusia. Suara-suara surga itu suara-suara yang belum pernah didengar. Dan sekuat imajinasi manusia menggambarkan keindahan surga itu, surga masih ada di atasnya. Maka teori realisme menjadi kedodoran di situ. Maka muncullah kaum nominalisme yang beranggapan bahwa hubungan dengan dunia luar itu bersifat arbitrer, jadi semau gue, dan dibatasi oleh konvensi. Makna kata bukan bersifat perseorangan, melainkan memiliki kebersamaan. Bahasa digunakan untuk memahami realitas, bukan realitas yang dikaji untuk memahami bahasa. Nah, ini indah sekali, ini harus direnungkan ini para pengkaji bahasa itu. Jadi bahasa digunakan untuk memahami realitas, bukan realitas yang dikaji untuk memahami bahasa. Karena bahasa sebenarnya digunakan untuk mempersepsikan realitas. Maka kalau realitas yang dikaji justru ini malah memutarbalikkan alur logika yang dibangun bahwa bahasa itu sebenarnya digunakan untuk mempersepsikan realitas di luar dirinya. Bukan sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya realitas yang dikaji ya ini kembali pada aliran realisme itu. Nah, sekarang bagaimana menurut konseptualisme? Makna bukan hasil dari sebuah asosiasi dan konseptualisasi pemakai dan tidak dapat berlaku umum karena dibatasi oleh konteks sosial situasional. Contohnya kata kopi. Ketika dituturkan di tuku kelontong, Pak, kopi. Maka yang dimaksud kopi itu adalah serbuk kopi itu. Sehingga kemudian yang punya tuku kelontong akan bilang berapa kilo. Tapi ketika ada di warung, kopi satu. Itu maka yang keluar bukan bubuk kopi, tapi wedang kopi. Nah, maka situasi sosial situasional itu, konteks sosial situasional itu menentukan makna sesuatu. Ini nanti konseptualisme ini akan melahirkan konsep nadhoriyah sulukiyah. Itu nanti kalau kita baca di bukunya Dr. Ahmad Mukhtar Umar, itu ada istilah stimulus dan respon. Ya, jadi ada rangsangan orang untuk mengajak bicara orang lain dengan sepatah dua kata, kemudian akan dijawab itu oleh lawan bicaranya. Nah, dari alur pembicaraan di sinilah itu kita akan bisa memahami kata per kata di dalam kalimat yang digunakan dalam komunikasi itu. Kalau seorang ayah menasihati anaknya, kamu jangan mikir kursi aja sepanjang hidupmu. Nah, itu kita baru paham makna kursi itu apa ketika kita mengkaji al-ijabah, jadi respon dari sang anak itu. Ketika sang anak
Ya memang keahlian saya hanya di situ, Pak. Kalau saya bisa memperbaiki mesin bil, ya tentu saya akan jadi montir mobil juga. Maka kursi yang dimaksud ini adalah betul-betul hakiki. Jadi satu benda yang digunakan untuk duduk, sebagai alat untuk duduk. Tapi ketika seorang ayah bilang, kamu jangan mikir kursi aja sepanjang hidupmu. Kemudian sang anak bilang, karir saya di politik ini Pak, bagian dari pengabdian saya terhadap bangsa ini. Jadi saya bergabung di partai A, itu merupakan pilihan politik saya. Nah, ketika mengkaji jawaban dari sang ayah itu tentu kita akan menentukan makna kursi itu berbeda dengan yang pertama tadi. Kursi di situ mungkin yang dimaksud adalah sebutan untuk jabatan di legislatif ya. Itu biasa orang mengatakan partai ini dapat sekian kursi dan sebagainya. Jadi makna sesuatu itu akan bisa dibatasi oleh konteks sosial situasional. Jadi ada al-musir wal istijabah. Nanti kalau kalian baca bukunya Dr. Ahmad Nur Umar, itu ada istilah al-musir wal istijabah. Nanti akan kita buka sekian halaman di buku Dr. Ahmad Nur Umar. Berdasarkan jenis-jenis kajian tentang makna melahirkan pendekatan ini 3 ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kaum realisme melahirkan pendekatan referensial, kemudian kaum nominalisme melahirkan ideasional atau teori imaji atau nazariyah tasawuriyah, kemudian konseptualisme melahirkan behavioral theory atau behavioral approach, pendekatan behavioral atau nazariyah sulukiyah. Menurut referensialis, makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar. Ia lahir dari sebuah pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang bersifat subjektif. Kalau kita tengok punya Dr. Ahmad Mukhtar Umar itu, Nazariyah Isyiyah ini dijelaskan oleh Richard Ogden dengan segitiga ini. Nah, ini menurut Richard Ogden itu, menurut Nazariyah Isyariyah, makna itu bisa dipahami melalui segitiga ini. Di ujung atas itu ada sub atau reference, ada sense. Itu ini al-fikrah. Kemudian di situ ada al-marja', ada al-madlul. Kemudian di pojok kiri itu ada ar-ramas, tanda, simbol, ada al-kalimah, word, dan ada al-ism, ada name. Kemudian yang di pojok kanan atas itu ada asy-syai' al-khari atau al-musyar ilaih atau reference atau sing. Nah, makna itu ada di garis yang putus-putus itu, yang menghubungkan antara ar-ramas dan musyar ilaih. Tapi dia harus melalui sub dulu, ada pemikiran dulu, memikirkan tentang al-musyar ilaih dengan apa kata yang akan menandai musyar ilaih itu sehingga disebut ar-ramas itu. Nah, makna itu ada di garis putus-putus antara al-kalimah dan asy-syai' al-khariji. Jadi ini melibatkan al-fikrah, kemudian terhubunglah antara isim dan musyar ilaih atau referensi itu. Di halaman 55 ini dijelaskan. Fahadzar rasmu, gambar ini yumayyizu salah satu anasira mukhtalifatan lil makna. Jadi gambar itu membedakan antara 3 unsur-unsur yang berbeda terhadap makna. Wa yuwaddih, gambar itu memberikan penjelasan annahu la tujad alaqah mubasyarah bainal kalimah ka ramzin wa syai'il khariji alladhi tu'abbar anhu. Jadi gambar ini menjelaskan bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara kata sebagai tanda dan sesuatu yang di luar bahasa sebagai sesuatu yang diungkapkannya. Nah, seperti tadi saya jelaskan ada gambar putus-putus itu. Nah, itu sebenarnya menunjukkan tidak ada hubungan secara langsung antara tanda yang diwujudkan dengan sebuah kata dengan sesuatu yang ditunjukkannya yang ada di luar bahasa. Wal kalimah indahuma tahwi juz'ain, huma sighatun murtabitoh biwazifatiha ar-ramziyah wa muhtawa murtabitun bil fikrah amil marja'. Jadi kata itu memiliki 2 bagian. Yang bagian pertama itu adalah satu
bentuk yang berhubungan dengan tugasnya sebagai sebuah tanda yang menunjukkan terhadap benda tentu. Kemudian ada satu bagian yang muhtawi murtabitun muhtawa murtabitun bil fikrah. Yang terkandung adalah hubungan antara kalimah atau romas itu dengan fikrah. Ya. Maka fikrah ini akan memiliki tabiat ganda ya terhadap sebuah kata itu sebagai sebuah bentuk dan sesuatu yang mengandung yang menurut De Saussure ya yang memperkuat tabiat ganda bagi tanda itu. Jadi De Saussure menggambarkan itu sebuah kata itu memiliki dua sisi ya. Sisi yang menggambarkan musyar ilaih dan sisi yang menggambarkan fikroh. Maka ini disebut dengan tobi'ah muzdawajah lil kalimah. Sehingga nadharia isyariyah itu memuat pandangan ini, ra'yun yara anna makna kalimah huwa ma tusyiru ilaih. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa makna sebuah kata adalah sesuatu yang ditunjukkannya. Yang kedua ada ra'yun yara anna maknaha wal alaqah baina ta'bir wa ma yusyiru ilaih. Pandangan yang kedua memandang bahwa makna kata itu bukan sesuatu yang ditunjukkan saja, tapi dia adalah hubungan antara takbir atau yang berwujud kalimat itu dengan sesuatu yang ditunjukkannya. Maka pendapat yang pertama ini sulit dibandingkan ini. Karena kajian yang pertama itu dirasatul makna ala ra'yil awal taqtadi al-iktifa' bi dirasati janibaini minal musallas. Pendapat pertama itu hanya mencukupkan dengan mengkaji dua aspek saja dari segitiga itu, yaitu kalimat dan musyar ilaih saja. Wa huma janibar ramas wal musyar. Wa la ra'yi sani tatatallab dirasatal jawanib as-salasa. Li anna al-wusula ila al-musyar ilaih yakunu an tariqil fikrah. Tidak mungkin kata itu langsung jujuk ke musyar ilaihnya tanpa melalui pemikiran lebih dulu atau as-surah dhihniyah. Jadi kerja akal itu sebenarnya dia memberikan gambaran dulu. Ketika mata mengindra sebuah benda, tentu mata tidak bekerja sendiri. Apa yang dipandang itu kemudian mesti masuk dalam surah dhihniyah. Kemudian baru diungkapkan melalui pita suara manusia itu dengan sebuah kata. Ya. Wa ashabu hadhihi nadhariyah qulun. Para pengusung nadhariyah ini, nadhariyah syariah itu mengatakan sesungguhnya musyar ilaih itu tidak harus berupa syai'an mahsusan, sesuatu yang terindra. Qabilan lil mulahadzah, yang bisa bisa diamati ya. Seperti objek ya, di situ contohnya mintodah. Nah, itu tidak hanya objek yang bisa terindra. Kadang bisa qad yakunu kaifiyah, quality, seperti azraq. Jadi warna-warna itu, nah itu quality. Kemudian ada hadasan action seperti alqal. Au fikrah tajridiyah. Jadi sesuatu yang abstrak ya. Sesuatu yang abstrak itu nah ini meloncat jauh nih. Alamnya 54 meloncat jauh sekali itu. Seperti asyaja'ah. Itu kan sesuatu yang tidak bisa langsung secara jelas terindrawi ya saja. Walakin fi kulli halatin yumkin an nulahiz ma yushiru ilaihi al-lafzu li'anna kullal kalimat tahmilu ma'ani li'annaha rumuzun tumassil asya'a ghairu nafsiha. Sehingga tapi situasi itu tidak selalu bisa dikaji secara langsung ya dari melihat lafadznya itu. Maka ini dinyatakan ada beberapa kelemahan ya. Ini waqad u'turidu ala hadhihi nadhariyah bima ya'ti. Yang pertama kelemahannya annaha tadrusu dhahira al-lughawiyya kharija itaril lughah. Dia ini hanya fokus pada wujud bahasa di luar cakupan bahasa. Jadi mengkaji bahasa kok bertumpu pada sesuatu di luar bahasa, yaitu benda yang ditunjukkan. Sehingga
malah keluar dari cakupan bahasa karena fokus pada musyarilah saja. Kemudian yang kedua, annaha taqumu ala asasi dirasatil mawjudat al-kharijiyah musyarilah. Ini. Jadi dia ini berdiri di atas dasar kajian tentang mawjudat kharijiyah atau musyarilah. Baliknya nu'ti ta'rifan dagi kondil makna ala asasi nazariyah. Jadi berdasarkan nazariyah ini agar kita bisa memberikan takrif yang teliti terhadap sebuah makna, la budda an takuna ala ilmin daqiqin bi kulli syai'in fi alamil mutakallim. Maka kita harus memiliki ilmu yang detail terhadap segala sesuatu yang ada di dalam alam pemikiran mutakallim. Walakin al-ma'rifah al-insaniyah aqallu min hadza bikatsir. Akan tapi pengetahuan manusia ini lebih sedikit dari tuntutan ini nih, sangat sedikit ya. Bagaimana kita bisa memotret pikiran mutakallim secara utuh ya, agar selalu sesuai dengan syari'illah. Ini sesuatu yang tidak mungkin ya. Kemudian kelemahan yang ketiga, annaha la tatadamman kalimat misla la wa ila walakin au wa nahwa dzalik minal kalimat allati la tushiru ilai syai'un mawjudun. Teori ini tidak mencakup beberapa kata seperti la, ila, lakin atau au ya. Hadil kalimat laha makna yafhamuhu as-sami' wal mutakallim. Lakin asyai'ul ladzi tadullu alaihi la yumkin an yata'arraf alaihi fil alamil madi. Akan tetapi sesuatu yang menunjukkan padanya tidak mungkin dikenali pada dunia nyata. Bagaimana mencari musyar'ilahnya la, musyar'ilahnya ila, lakin dan au? Tentu kita tidak menemukan dalam nyata. Ini menunjukkan bahwa teori ini lagi-lagi kedodoran ketika berhadapan dengan fenomena bahasa. Banyak hal di dalam bahasa itu yang tidak punya musyar'ilah yang bisa ditangkap dalam dunia nyata. Ini lagi-lagi kedodoran. Kemudian yang keempat, anna makna syai' ghairu dzati. Anna makna syai' ghairu dzati. Makna sesuatu itu sebenarnya bukan zatnya. Misalkan fa makna kalimat tufaha. Kata apel laisa huwa tufaha. Maka kata apel itu ya bukan apel itu bukan. Atufaha yumkin antukal walakin makna la yukal. Apel itu tidak mungkin apel itu bisa dimakan, tapi maknanya apel la yukal. Bagaimana kita akan makna? Wal ma'ani yumkin antuta'allam walakin atufaha la yumkin. Jadi makna itu memungkinkan bisa dikaji melalui bahasa. Tapi kalau bahasa mengkaji apel itu isinya dan sebagainya, nah ini kita di ilmu bahasa tidak punya garansi di sana. Maka kemudian muncullah nazariyah berikutnya yang disebut nazariyah tasawwuriyah. Saya minta Anda mengkaji ya. Anda mengkaji nazariyah tasawwuriyah. Saya kira di sini penguatan saya terhadap tema ini tolong dipahami lagi, dan saya minta Anda merangkum diterjemah dalam bahasa Indonesia yang di bukunya Dr. Ahmad Umar Mukhtar itu yang nazariyah tasawwuriyah. Anda berusaha merangkum dan Anda letakkan tugas itu di e-learning. Dari saya cukup dulu. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.